Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudhlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazina la nabiyya ba'dah. Ikhwan fillah, sore hari ini seperti biasa di kajian pekanan kita membahas di Buletin Kafa. Untuk edisi kali ini kita membahas keadilan hanya ada dalam Islam. Untuk pemateri sendiri mungkin sudah di-share ya di grup WA atau di flyer yang lainnya. Ada Ustadz Denny sebagai pemateri pertama, kemudian Ustadz Jajang untuk pemateri kedua. Ya, di sore kali ini mudah-mudahan Allah selalu memberikan keberkahan bagi kita semua. Dan mudah-mudahan juga di sore kali ini kita diberikan rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa istiqomah dalam kegiatan berdakwah. Baik, untuk mempersingkat waktu, untuk pemateri pertama kami persilakan Ustadz Denny. Tafadhol maskuro. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, alhamdulillah dalam kesempatan yang berbahagia ini di pertengahan bulan Sya'ban ya, atau kita sering menyebutnya nisfu Sya'ban ya. Ini adalah merupakan hal yang istimewa bagi kita tentunya, karena seperti ini disampaikan bahwa ini adalah saat di mana amal-amal kita diangkat ya, distorkan ya, masih seperti itu ya, dalam setiap tahunnya. Dan semoga di hari ini adalah hari di mana kita isi ya hari-hari kita ya dengan amal soleh, dan mudah-mudahan ini adalah salah satu ya amal yang bisa kita setorkan ya, berupa amal yang kita berharap ini adalah amal yang berterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, di edisi 186 ini ya, edisi Sya'ban ya, pertengahan bulan Sya'ban ini kita akan membahas tentang keadilan ya hanya ada dalam Islam. Nah, ini berarti yang akan kita bahas adalah bagaimana yang terjadi di dalam sistem hukum yang ada di kita ini ya, secara lebih khususnya, dan bagaimana hal ini ya, kita dapati bahwa di dalam pelaksanaannya ya, kita mendapati perkara-perkara yang itu menunjukkan ketidakadilan ya. Ketidakadilan yang itu tidak hanya dimunculkan ya oleh personal ya, atau kemudian oknum ya, tapi juga kita perhatikan bahwa memang hukum ya yang diterapkannya juga bermasalah ya dari sisi syariah. Maka dari itu kita akan pertanyakan apakah memang benar ada keadilan di dalam sistem hukum pada saat ini,
dan seperti apakah sebenarnya keadilan itu sebenarnya, yang itu kita akan bandingkan dengan keadilan hukum Islam. Dan alhamdulillah di kesempatan kali ini telah hadir Ustaz Jajang Rusmana yang insya Allah akan memaparkan secara lebih gamblang terkait dengan pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Untuk itu kepada beliau falyatafadhal mashkura. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Turun Ustaz Dani. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون صدق الله العظيم. Alhamdulillah, hadirin jamaah rahimakumullah, jamaah kajian bedah kafah yang rutin insyaallah kita selenggarakan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan curahan kebaikan, keberkahan kepada kita, salah satunya dengan hadirnya kita di majelis yang insya Allah penuh dengan keberkahan ini. Kita niatkan bersama-sama insya Allah hadirnya kita di majelis ini dalam rangka kita ingin mendapatkan kebaikan, keberkahan ridhonya Allah Subhanahu wa taala sebagai bagian dari thalabul ilmi kita, ya, sebagai bagian dari kita insya Allah melaksanakan kewajiban belajar, ya, insya Allah. Khusus kita belajar tentang bagaimana melihat sebuah persoalan, melihat sebuah kondisi yang memang kita rasakan hari ini di tengah kehidupan kita, dan tentunya bagi seorang muslim maka dia harus menghadirkan bagaimana cara berpikir seorang muslim, begitu. Bagaimana ia berpikir dalam kacamata Islam itu harus seperti apa. Ini mudah-mudahan dengan kita senantiasa hadir di majelis ini, di kajian bedah kafah ini, kita membiasakan untuk senantiasa menghadapi ataupun menilai sebuah persoalan, realitas kehidupan itu tentunya dengan cara pandang Islam, begitu ya. Ini mudah-mudahan insya Allah di kesempatan yang dengan berkah ini insya Allah kita akan coba melihat, begitu ya, gambaran persoalan kehidupan hari ini, begitu ya, yang mana kita tahu bersama bahwa hari ini kita memang hidup di tengah ketidakidealan, begitu ya. Apa ciri dari kita ini hidup di tengah ketidakidealan, begitu ya? Ya maka persoalan-persoalan hari ini itu silih berganti, begitu ya. Baik persoalan pribadi, gitu ya, baik persoalan keluarga, persoalan wilayahnya, lingkungannya, dan yang paling rumit adalah persoalan bangsa ini, dan tentunya persoalan umat khususnya, yang mana insya Allah Islam hadir ini tentunya membawa solusi, begitu ya. Seharusnya seperti apa kita menyikapi itu semua, dan tentunya Islam betul-betul memberikan solusi tuntas, gitu ya, ketika ada persoalan dalam kehidupan. Nah, insya Allah pada kesempatan yang penuh dengan kebaikan ini kita akan coba bedah berkaitan judul. Nah, edisi yang ke-186 itu tentang keadilan, begitu ya. Keadilan hanya ada dalam Islam. Nah, insya Allah kalau kita berbicara tentang keadilan, gitu ya, ya sebagaimana kita ketahui bersama bahwa makna adil itu kan, kalau makna singkatnya, makna secara bahasanya kan menempatkan sesuatu pada tempatnya, begitu ya. Dan keadilan ini kebalikan, lawan dari kezaliman, begitu ya. Jadi kalau tidak ada keadilan pasti ada kezaliman yang terjadi, gitu ya. Nah, ya kalau secara
istilahnya nanti ada istilah syaratnya, istilah syar'inya terkait adil itu ya kita menghukumi sebuah perkara ataupun apa namanya, baik itu perkara tentang apapun itu tentunya dengan hukum yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Nanti ini setidaknya gambaran tentang keadilan begitu ya. Nah, ini di awal di buletin kafa ini dimunculkan begitu ya. Bagaimana kondisi-kondisi hari ini yang memang kondisi yang terasa betul bahwa keadilan itu tidak bisa kita rasakan dalam kehidupan ini ya. Bahkan di sini kita bisa menyaksikan begitu ya, dan kita merasakan bagaimana kita dipertontonkan ya sebuah drama ya, drama ketidakadilan. Berarti kan kalau kita berbicara drama berarti kan sesuatu yang memang itu ya tadi bisa jadi drama itu drama yang bohong begitu ya, seperti sinetron gitu ya. Kan sinetron mah kita lihat di sinetron gitu ya, tontonan kita kan itu drama-drama saja, bahkan tidak ada di kehidupan nyata begitu ya. Nah, hari ini di sini kita dipertontonkan dengan drama ketidakadilan yang mana ya kita sendiri mungkin sudah apa namanya sering ataupun sudah bosan gitu ya dengan praktik-praktik ketidakadilan tersebut ya. Nah, tentunya ini terjadi dalam sistem demokrasi sekuler ya yang menerapkan hukum-hukum buatan manusia. Jadi keadilan ini memang menjadi apa namanya semacam barang yang mewah begitu ya. Sulit dinikmati oleh rakyat ya. Sulit dinikmati oleh rakyat kecil dan lemah. Bahkan keadilan ini seolah hanya milik para pejabat dan mereka yang hidup mewah begitu ya. Di negeri ini gitu ya, rakyat kecil yang terpaksa mencuri ya barang yang tak seberapa gitu ya, karena lapar bisa dijerat hukuman beberapa bulan. Nanti saya coba perlihatkan gitu ya, ini beberapa kasus yang menggelitik gitu ya. Saya coba share screen gitu ya, ini bukti gitu ya. Ini hanya sebagian saja, mungkin masih banyak kasus-kasus yang sangat tidak masuk akal begitu ya. Jadi rakyat-rakyat kecil yang mereka itu terpaksa mencuri barang yang tidak seberapa begitu ya, tetapi mereka harus dijerat hukuman dengan beberapa bulan. Saya coba perlihatkan kepada jamaah sekalian agar kita sedikit melihat potret begitu ya, kumaha sih gitu ya, agar kita bisa merasakan memang hari ini kita hidup di dalam kehidupan yang tidak memberikan keadilan kepada kita gitu ya. Nah, coba saya perlihatkan. Ini contoh-contoh saja gitu ya. Nah, ini jamaah rahimakumullah. Mana? Ini nih. Nah, ini judulnya juga apa namanya? Judulnya menarik begitu ya. Di salah satu media, 7 kasus hukum di Indonesia yang terkesan tajam ke bawah, tumpul ke atas gitu ya. Ini yang pertama, yang rahimakumullah, ini ada kasus ya ini yang menimpa rakyat-rakyat kecil gitu ya. Mencuri sebuah semangka tuntutan 2 bulan 10 hari. Nah, ini di mana nih? Di Kediri ini, Jawa Timur nah ini ya. Ini 2 buah semangka gitu ya. Dihukum dengan tuntutan 2 bulan 10 hari gitu ya. Ini dua orang terdakwa ini dijatuhi hukuman di Pengadilan Negeri Kediri ya. Yang akhirnya kedua pria tersebut hanya dijatuhi hukuman penjara selama 15 hari saja. Ini yang pertama. Yang kedua, yang baru-baru kemarin ya, penjual petasan ini sudah tua ini, tuntutannya ini 5 bulan ya. Asal Tegal. Ini karena beliau tidak tahu saja gitu ya, kirain dibolehkan jual petasan gitu. Nah, ini ibu yang sudah tua gitu ya, yang ibu yang sudah tua gitu ya, asal Tegal. Terus ini juga namun akhirnya dijatuhi hukuman penjara selama 3 bulan dengan masa percobaan 6 bulan begitu ya. Nah, ini kan berarti 6 tambah 3 justru
jadi hampir setahun gitu ya. Nah, ini terus yang ketiga ini mengambil kain lusuh. Nah, ini juga salah, ini terbaru ya kalau tidak salah. Di tuntutannya ini 5 tahun. Ya, ada seseorang buruh tani ya, umurnya 19 tahun, ini bernama Aspuri. Nah, ini dia itu lagi jalan di depan rumah tangganya, yang menemukan kain yang lusuh tergeletak, ia ambil. Yang dituntut ya, dengan 5 tahun maksimal, tapi akhirnya ini pengadilan Banten ya, ini terancam hukuman penjara selama 5 tahun maksimal gitu. Nah, ini ya hal ini ya, ini semua menimpa rakyat kecil gitu. Terus yang keempat, mencuri 3 buah kakao, ini yang sudah lama ya, dituntutannya ini 1 bulan gitu. Mengambil milik PT Rumpun Sari Antan ya, ini di Jawa Tengah, yang kalau diuangkan itu hanya 2.000 perak gitu, 3 buah kakao gitu. Nah, ini salah satu potret ya bagaimana. Nah, terus yang kelima, diduga ini ya, mencuri 7 batang kayu jati berukuran 15 cm, dituntutannya 5 tahun. Ini juga sama, seorang nenek. Nah, ini seorang nenek. Jadi terus yang keenam, ini menebang pohon mangrove 2 tahun plus denda 2 miliar. Nah, ini juga sama, seorang ibu ya. Seorang bapak dia yang sudah. Terus yang selanjutnya ini mencuri 1 tandan pisang lalu langsung ditahan gitu ya. Jadi seorang kakek yang berusia 76 tahun ya, yang kalau hanya dijual tandan pisang itu hanya 2.000 sen. Nah, ini jamaah rahimakumullah, salah satu potret bagaimana salah satu ketidakadilan dalam hukum di negeri ini begitu ya, yang bisa kita saksikan gitu ya, potretnya begitu. Memang ya tadi betul sekali gitu ya. Jadi hukum di negeri ini tumpul ke atas tapi tajam ke bawah begitu. Rahimakumullah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebaliknya, para pejabat yang punya kuasa atau mereka yang punya banyak harta ini bisa bebas gitu ya, bebas melanggang dari jeratan hukum. Padahal mereka ini telah menilap gitu ya, menilap miliaran hingga triliunan uang negara. Ya, ini kalau diperlihatkan nanti, cari saja nanti di Google, di searching gitu ya, kasus-kasus yang itu menjerat para pejabat, yang mana itu kasusnya udah hilang gitu ya. Kita tahu kemarin tentang bansos terkait dana COVID di Jakarta, itu sampai saat sekarang ada nggak tindak lanjut? Sebenarnya apa kabarnya ya? Ini kan kita tidak tahu begitu ya. Bahkan yang malah sekarang ramai oleh media diangkat itu malah terkait kasus yang lain begitu ya, yang mana itu juga penuh dengan drama dan memang kepentingan politik mereka. Kasus kemarin Menteri Sosial begitu ya, yang mengambil dana bansos COVID-19 itu di Jakarta. Hal ini kan kita tidak tahu seperti apa proses dan sebagainya, kabar dan sebagainya ya, termasuk kasus-kasus yang masih banyak begitu ya yang terjadi hari ini. Nah, jadi kalau kita searching di Google nanti sudah banyak begitu ya kezaliman begitu ya terkait ketidakadilan hukum ini begitu. Nah, sebaliknya tadi ya, para pejabat yang punya kuasa atau mereka yang punya banyak harta bisa bebas melenggang dari jeratan hukum. Jadi padahal tadi kasusnya sangat menyedihkan kita gitu ya. Sementara gitu ya, orang-orang yang memang itu berkali-kali melakukan tindakan kriminal, baik itu menghina Islam, menistakan ulama, dan juga santri begitu ya, menghina ulama, menistakan ulama, menghinakan santri, menghinakan Islam begitu ya. Sebaliknya hanya karena kesalahan kecil ya, asal dari pihak yang sering kritis terhadap rezim, mereka dijerat dengan hukuman yang berat. Ini sebaliknya, ketika yang menyampaikan itu kritis kepada penguasa begitu ya, ada sedikit dikorek-korek ya, sehingga mereka akhirnya dijerat begitu ya. Dan ini banyak salah satu contohnya yang hari ini kita bisa saksikan gitu ya,
bagaimana Habib Rizik Syihab, Gus Nur, terus juga Ali Bahar Shah ini kan dijerat dengan hukum yang tadi yang tidak masuk akal begitu ya. Nah, bahkan di persidangan kita dipersaksikan bagaimana 2 kasus, yang satu ya terdakwahnya gitu ya bisa hadir di persidangan, yang satu tidak boleh, dilarang gitu, hanya online saja. Kan ini sangat begitu terlihat ketidakadilan di dalam hukum kita begitu. Nah ini realitas hari ini gitu. Dan padahal masih banyak dari mereka telah melakukan kejahatan luar biasa. Ya, misalnya korupsi miliaran hingga triliunan rupiah uang negara. Nah, di sisi lain, para penegak hukumnya banyak yang bermental bobrok. Memang ya klop begitu ya. Klop itu ya aturannya betul-betul tidak menjadikan kita ini merasa adil begitu ya, merasakan keadilan. Ya pelakunya juga, penegak hukumnya juga sama. Ya mereka bermental bobrok begitu ya. Tidak memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan kemarin ramai kan di medsos, para netizen itu menyerang salah satu jaksa penuntut ya, yang tidak memiliki adab ya, tidak memiliki adab kepada Habib gitu ya, sehingga diserang gitu akunnya gitu, sampai akhirnya hilang dia di media sosial, tidak ditemukan akunnya gitu. Nah ini memang tadi ya, para penegak hukumnya juga memang kita bisa saksikan hari ini gitu. Jadi betul-betul tidak memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka mudah dibeli, gampang tergoda oleh rayuan uang, harta wanita, dan kenikmatan dunia lainnya. Mereka seolah lupa bahwa meski mereka lihai mempermainkan hukum di dunia, juga meski mereka sering lepas dari pengadilan manusia di dunia, mereka tak akan pernah bisa melepaskan diri dari hukuman Allah Subhanahu wa Ta'ala di pengadilan akhirat. Nah, ini pengantar pertama berkaitan dengan kafah edisi saat ini begitu ya. Jadi kita menyaksikan dan merasakan bagaimana ketidakadilan yang terjadi di negeri ini, wabil khusus berkaitan dengan ketidakadilan dalam hukum begitu ya. Ketidakadilan rakyat di mata hukum. Nah, jamaah rahimakumullah, nah tentunya bagaimana nih gambaran ya peradaban Islam itu berkaitan dengan bagaimana keadilan itu diwujudkan begitu ya. Nah, salah satu puncak peradaban emas khilafah itu adalah salah satunya adalah penerapan syariah Islam di bidang hukum. Nah, jadi salah satu kegemilangan ketika peradaban Islam itu diterapkan, maka salah satunya adalah yang paling menonjol adalah dalam hal bidang hukum dan peradilan. Gitu ya. Nah, keberhasilan yang gemilang di bidang ini membentang sejak sampainya Nabi Muhammad SAW di Madinah, gitu ya. Di mana Nabi SAW sampai di Madinah, Nabi berhasil dengan kaum muslimin mendirikan daulah Islam pertama di Madinah, yang mana Nabi pada saat itu tidak hanya menjadi seorang Nabi dan Rasul, tapi ketika di Madinah, Nabi ini menjadi seorang kepala negara, yang mana salah satu fungsi yang dilakukan oleh Nabi mengatur segala urusan umat itu tentunya dengan Al-Quran, ya, dengan Al-Quran dan apa yang diturunkan kepadanya itu Al-Quran, dan apa yang Allah tunjukkan kepada beliau. Gitu ya. Nah ini, dan membentang ya sampai terakhir gitu ya, kemuliaan Islam gitu ya, puncak peradaban Islam salah satu di bidang hukum itu betul-betul tercatat dalam tindak sejarah kaum muslimin itu dari sejak tadi Nabi Muhammad SAW mendirikan daulah di Madinah sampai terakhir jatuhnya kehilafahan Turki Utsmani begitu ya, pada tahun 1918 Masehi begitu. Ketika khilafah Utsmani jatuh ke tangan kafir penjajah begitu. Nah, apa yang menjadi kunci utama begitu ya, jamaah rahimakumullah, yang menjadi kunci utama berhasilnya kaum muslimin gitu ya, berhasilnya Islam ketika itu memimpin dunia, memberikan keadilan bil khusus dalam perkara bidang hukum dan peradilan. Apa sih kuncinya? Maka
kunci utama keberhasilan tersebut. Karena apa? Karena memang hukumnya, ya, hukum yang diterapkan adalah hukum yang terbaik, begitu ya. Hukum yang terbaik di segala zaman dan masa. Itulah apa? Itulah hukum Allah Subhanahu wa taala, itulah syariat Islam. Ya, makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 50, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, afa hukmul jahiliyyati yabghuna wa man ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun. Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 50 menyampaikan afa hukmul jahiliyyati yabghun. Apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki? Ini waman ahsanu minallah, hukum siapakah yang lebih baik ya daripada hukum Allah, di qaumi yuqinun, tentunya bagi orang-orang yang yakin. Nah, ini ada penjelasan yang menarik berkaitan dengan ayat tersebut. Salah satunya dijelaskan oleh Syekh Wahbah Az-Zuhaili. Beliau menerangkan berkaitan dengan ayat ini bermakna bahwa tak ada, begitu ya. Jadi tidak ada seorang pun yang lebih adil daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat itu menegaskan kepada kita, ya, di Allah bentuknya apa hukum jahiliyah ya bun? Apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki? Jadi Allah memberikan sebuah pertanyaan dan Allah jawab sendiri dalam ayat tersebut. Jadi ini memberikan penegasan kepada kita bahwa tak ada seorang pun yang lebih adil daripada Allah Subhanahu wa taala. Juga tak ada satu hukum pun yang lebih baik daripada hukum Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, dengan demikian jamaah rahimakumullah, keadilan merupakan sifat yang melekat ya pada Islam itu sendiri, begitu. Jadi kalau kita bicara adil, ya kita tidak bisa mencari yang lain kecuali hanya kita dapatkan dalam Islam, begitu ya. Nah, ini Allah tegaskan di dalam Al-Qur'an surat Al-An'am ayat 115. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa 'adlan. Wa tammat kalimatu, ya, telah sempurnalah kalimat Tuhan rabbika sidqan wa 'adlan, sebagai kalimat yang benar. Jadi kalimat yang sempurna itu apa ya? Al-Quran, gitu ya. Di Al-Quran itu sudah sempurna, begitu ya, petunjuk bagi kita manusia, begitu ya. Sidqa wa adla, sebagai kalimat yang benar, dan adla, begitu ya, yang adil, begitu ya. Jadi keadilan itu tadi ya hanya dalam Islam, yang sumbernya dari Al-Quran. Itu sudah Allah tegaskan dalam ayat tadi, gitu ya. Sidqa wa adla, kalimat yang benar, petunjuk yang benar, gitu ya. Jadi kalimat yang benar, ya kita tahu bahwa Al-Quran adalah petunjuk bagi kita, kan, hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ya, di sini sidqa wa adla, sebagai kalimat yang benar, begitu ya, dan adla, ya, dan juga adil. Nah, ini kita yakin itu semua bahwa Al-Quran itu sebagai petunjuk kita, ya, yang benar dan pasti akan memberikan keadilan. Jadi kalau kita bicara adil, ya tidak ada yang lain selainnya, ada dalam Islam, begitu. Nah, jamaah rahimakumullah, nah sebaliknya saat Islam dijauhkan dan Al-Quran tidak dijadikan rujukan, begitu, dalam hukum, termasuk dalam hukum, gitu ya, maka yang bakal terjadi adalah kezaliman, ya. Jadi ketika Al-Quran dicampakkan, apalagi dalam perkara hukum, gitu ya, tidak lagi berhukum dengan hukum Islam dalam perkara peradilan, gitu ya, contohnya saja dalam satu aspek, pasti itu dijamin tidak akan berbuah keadilan. Karena Allah tegaskan dalam Al-Quran surat Al-An'am Al-Maidah ayat 45, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humudz zalimun. Siapa saja yang tidak berhukum, bertahkim, wa man lam yahkum, ya, bima anzalallah, dengan apa yang telah Allah turunkan, ya, yaitu Al-Quran, faulaika humudz zalimun, maka mereka, ya, adalah para pelaku kezaliman. Jadi pasti buahnya adalah kezaliman. Jadi kalau tidak dihukumi dengan hukum Allah, pasti buahnya kezaliman. Baik buahnya ataupun pelakunya, ya, pelaku yang zalim. Ya. Dan dengan demikian,
keadilan dan Islam adalah satu kesatuan. Jadi kalau kita berbicara adil itu ya melekat pada Islam itu sendiri. Begitu. Kenapa? Ya Al-Quran sendiri yang menegaskan begitu ya. Ini sesuatu yang melekat begitu ya. Menjadi satu kesatuan. Tidak aneh jika para ulama mendefinisikan keadilan begitu ya. Al-adil adalah segala sesuatu yang tak mungkin terpisah dari Islam. Salah satunya apa yang disampaikan oleh Al-Imam Ibnu At-Taimiyah. Jadi keadilan adalah kullu man dalla alaihil kitab wa sunnah. Jadi adil itu adalah apa saja yang ditunjukkan oleh Alkitab dan As-Sunnah. Apa saja yang ditunjukkan oleh Al-Quran dan Sunnah. Apa saja ya yang dibenarkan oleh Al-Quran dan Sunnah. Apa saja yang dibenarkan ya. Apa saja yang dibolehkan. Apa saja yang dilarang. Ya, itu adalah keadilan begitu ya. Ini sebagaimana apa yang dikatakan oleh para ulama gitu ya. Jadi apa saja yang ditunjukkan oleh Al-Qur'an dan Sunnah. Nah, jamaah rahimakumullah. Nah, ini hal yang mendasar ya, yang menjadi kunci kenapa ketika Islam diterapkan dalam kehidupan selama rentan ya berabad-abad begitu ya. 13 abad lamanya itu terwujudlah keadilan karena tadi kuncinya tadi sumber hukum yang diterapkan ini jauh berbeda dengan kondisi fakta hari ini ya, itu Al-Qur'an gitu ya, Islam yang menjadi pengatur mereka dalam aspek kehidupan gitu ya. Maka ya kita bisa melihat fakta yang terjadi gitu ya. Jadi fakta yang bisa kita lihat gitu ya, bahwa Islam itu ketika diterapkan itu betul-betul memberikan keadilan kepada siapapun begitu ya, maka kita bisa melihat ya, dalam sejarah bahwa Islam itu menjadi tren begitu ya pada masa itu gitu ya. Ketika Islam itu tegak gitu ya, memimpin peradaban dunia, Islam itu menjadi tren. Apa buktinya? Kita bisa lihat dalam kehidupan sehari-hari ya orang-orang di Eropa pada saat itu, bagaimana mereka itu ya dicatat dalam sejarah karena memang yang memimpin adalah peradaban Islam pada saat itu, gitu ya. Karena yang memimpin adalah peradaban Islam pada saat itu, mereka juga akan berkiblat kepada peradaban yang diterapkan pada hari itu, pada saat itu. Gitu ya. Jadi dalam satu keterangan, dalam satu penjelasan bagaimana raja-raja di Eropa itu pada saat masa kehilafahan Abbasiyah atau pada masa Utsmaniyah begitu ya. Ternyata raja-raja di Eropa pada saat itu yang mereka itu ya ketika berbusana mereka itu menyesuaikan dengan peradaban yang menjadi kiblat mereka pada saat itu gitu. Dijelaskan bahwa raja-raja di Eropa pada saat itu mereka biasa menggunakan celana-celana yang di atas lutut gitu ya. Bagaimana perempuan-perempuan Eropa juga mereka mengenakan baju-baju panjang begitu ya. Dan kalau kita lihat mungkin kalau melihat film-film Korea atau film apa itu ya di Jepang ataupun di mana itu kan pakaian-pakaian perempuan itu panjang-panjang. Itu menunjukkan memang yang menjadi kiblat pada saat itu memang peradaban yang mulia begitu ya. Peradaban Islam. Berbeda dengan hari ini. Karena peradaban kita yang hari ini bercokol ini berdiri adalah peradaban kapitalisme, maka sebagian dari kita kaum muslimin mereka ada yang berkiblat ke sana, yang silau dengan peradaban tersebut, maka kita bisa menyaksikan bagaimana mulai dari fashion dan sebagai kebiasaan itu kita betul-betul kaum muslimin masih berkiblat kepada peradaban barat. Nah, inilah hal yang harus kita menjadi PR bersama, bagaimana kita betul-betul berjuang untuk bisa mengembalikan peradaban Islam ini menjadi cerminan bagi peradaban umat manusia gitu ya. Nah termasuk dalam hal keadilan hukum begitu ya. Jadi kita bisa melihat bagaimana tinta emas ini menggoreskan catatan sejarah yang membuktikan adanya keadilan di tengah masyarakat Islam. Nah, di antaranya jamaah rahimakumullah, ini kisah yang masyhur ya di tengah-tengah kita, bagaimana kisah sengketa ini pada masa Khalifah
Sayyidina Ali radhiyallahu anhum. Bagaimana beliau ini pernah bersengketa, begitu ya, berkaitan dengan baju besinya, ya, dengan seorang laki-laki Yahudi. Gitu ya. Bahkan diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim bahwa baju besi Sayyidina Ali ini hilang pada perang Jamal. Ya. Dan ternyata Sayyidina Ali ini mendapati baju besinya di tangan seorang laki-laki Yahudi. Nah, maka Khalifah Ali pada saat itu beliau menjadi seorang khalifah, begitu ya. Maka beliau mengajukan perkara tersebut kepada seorang hakim yang kita kenal yang bernama Syuraih, gitu ya, hakim ini. Maka Sayyidina Ali mengajukan saksi seorang bekas budaknya pertama itu, gitu ya. Jadi Sayyidina Ali mengajukan kasus ini karena beliau merasa, gitu ya, bahwa baju besinya ini adalah milik dia, gitu ya, tetapi ada di orang Yahudi. Maka ya, beliau walaupun sebagai seorang pemimpin tidak langsung memaksa mengambil, tapi beliau ajukan perkaranya ini kepada seorang hakim, begitu ya, yang bernama Syuraih, gitu ya. Nah, maka beliau mengajukan, ya kan, harus ada saksi, begitu ya. Ketika merasa ataupun itu milik kita, maka kita harus ada saksi. Nah, maka Sayyidina Ali mengajukan saksi. Yang pertama bekas budaknya, begitu ya. Dan yang kedua adalah Hasan, anaknya sendiri. Maka Hakim Syuraih berkata, ini yang menakjubkan, gitu ya. Jadi mental hakim dalam Islam itu berbeda dengan mental hakim hari ini, ya. Tapi tadi ya, jadi memang betul-betul peradaban Islam itu tidak hanya membangun sarana fisik, begitu ya, yang ada, tapi bagaimana membangun juga orang-orangnya, begitu ya. Jadi begitu luar biasa aja ini. Nah, apa yang disampaikan oleh Hakim Syuraih, gitu ya, kepada Sayyidina Ali, bahwa kesaksian bekas budakmu, ya, saya terima. Jadi hakim ini menerima, ya, saksi yang diajukan oleh Sayyidina Ali, yaitu bekas budaknya, tetapi hakim ini menolak anaknya, yaitu Hasan. Nah, maka Sayyidina Ali dalam keterangan katakan bahwa apakah kamu tidak pernah mendengar Rasulullah Muhammad SAW bersabda bahwa Hasan, gitu ya, dan Husain adalah penghulu para pemuda penghuni surga. Maka Hakim Syuraih tetap menolak kesaksian Hasan. Maka ya lalu ya Hakim Syuraih ini memenangkan si Yahudi tersebut. Nah, maka Syuraih kemudian berkata kepada orang Yahudi itu, ambillah baju besi itu, ya. Namun, nah, ini luar biasanya, Yahudi itu berkata, Amirul Mukminin bersengketa denganku. Lalu ia datang kepada hakim kaum muslim, kemudian hakim memenangkan aku dan Amirul Mukminin menerima keputusan itu. Nah, ini yang luar biasanya. Nah, demi Allah, kata orang Yahudi tersebut, Andalah yang benar Amirul Mukminin, ini memang baju besi Anda. Baju besi itu jatuh dari unta Anda, lalu aku ambil, ya. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah dan bahwa Muhammad adalah Rasulullah. Jadi orang Yahudi ini mengucapkan kalimat syahadat di hadapan Sayyidina Ali, ya, akan ketakjubannya melihat bagaimana sikap, gitu ya, yang ditunjukkan oleh penguasa kaum muslimin pada saat itu, yaitu Sayyidina Ali sebagai khalifah, dan bagaimana putusan yang diputus oleh seorang hakim pada saat itu, gitu. Jadi orang Yahudi ini melihat sesuatu yang menakjubkan, yang akhirnya menjadikan dia akhirnya memeluk Islam, begitu ya. Nah, oleh karena itu Sayyidina Ali hanya berkata, karena Anda sudah masuk Islam, kuberikan baju besi itu untukmu, ya. Nah, ini satu kisahnya, begitu ya. Ini betul bagaimana praktek hukum, gitu ya, yang betul-betul menunjukkan keadilannya, begitu ya. Walaupun dia seorang Yahudi, lantas penguasa tidak sewenang-wenang, begitu ya, langsung mengambil ataupun dan sebagainya, ataupun mendramatisir proses hukumnya, tidak, ya, tidak. Tetapi tadi betul-betul ketika yang dijadikan saksi adalah tadi keluarganya, anaknya, maka dia tidak menerimanya hakim tersebut. Ya, kisah ini menunjukkan bahwa keadilan telah ditegakkan walau yang bersengketa adalah seorang kepala negara Islam.
dengan rakyat biasa yang bahkan non muslim begitu. Hukum syariah memang tidak membenarkan. Nah, ini kenapa Hakim Syurah itu tidak mau menerima kesaksian Hasan, karena memang dalam syariat ya tidak dibenarkan, ya, tidak membenarkan kesaksian seorang anak untuk bapaknya. Jadi ini ada nanti penjelasannya mungkin ya dalam beberapa penjelasan, termasuk mungkin nanti barangkali ada yang menambahkan berkaitan dengan apa kesaksian ini dalam kitab, nanti insya Allah ada dalam kitab Nizamul Hukmi gitu ya, ini dibahas berkaitan dengan persaksian dalam hukum gitu ya. Dan inilah prinsip syariah yang dipegang teguh oleh Hakim Syuraih ketika mengadili perkara tersebut gitu ya. Ini salah satu contoh gitu ya, bagaimana ketika Islam diterapkan ya di situ pada masa Khalifah Sayyidina Ali gitu ya. Nah, dan masih banyak itu tinta-tinta sejarah yang memberikan catatan yang luar biasa bagi kita bagaimana peradaban Islam diterapkan, dan itu memberikan kegemilangan terhadap keadilan begitu ya. Nah, salah satu juga ini tercatat gitu ya bagaimana keadilan Islam yang mengagumkan gitu ya ketika peristiwa penaklukan kota Samarkand. Suara saya terdengar? Soalnya di sini hujan deras. Terdengar Ustaz. Soalnya ini masjidnya baru pasang spandek, jadi kalau hujan itu lumayan berisik. Ya. Nah, sejarah mencatat peristiwa yang luar biasa, yang menakjubkan bagaimana keadilan itu terwujud gitu ya dalam Islam. Ini ketika peristiwa penaklukan kota Samarkand. Nah, ini Samarkand itu di daerah mana? Nah, kalau dilihat di peta itu di daerah Asia Tengah. Asia Tengah yang dilihat di peta. Di negeri Khorasan gitu ya. Sebagaimana apa yang disampaikan oleh Imam At-Tabari dalam Tarikhul Umam wal Muluk begitu ya. Beliau menyampaikan gitu ya, ketika kaum muslimin itu menaklukkan gitu ya negeri ataupun penduduk Samarkand gitu ya. Nah, ini ada sesuatu yang menarik. Penduduk Samarkand ini yang mereka itu non muslim, mereka mengadu kepada hakim ya. Jadi penduduk Samarkand itu mengadu kepada hakim, ya hakim muslim gitu ya, bahwa para pasukan kaum muslim ini telah menyalahi hukum Islam. Jadi luar biasanya peradaban Islam itu, orang non muslim itu mereka juga paham, tahu bagaimana hukum peradilan dalam Islam itu. Sehingga pada suatu hari kaum muslim itu pernah menaklukkan negeri Samarkand, tetapi orang-orang penduduk Samarkand itu mereka mengadukan kepada hakim bahwa kaum muslim ini telah keliru begitu ya, telah menyalahi hukum Islam dalam hal penaklukan begitu ya. Sebabnya menurut pengetahuan mereka, Islam mengajarkan bahwa penaklukan itu harus diawali dengan dakwah dulu. Nah, ini ternyata kaum muslimin tidak melakukan itu begitu ya. Tidak melakukan dakwah terlebih dahulu kepada penduduk Samarkand. Nah, lalu jika mereka tak mampu, tidak mau masuk Islam, mereka diminta membayar jizyah. Nah, jika mereka tetap tidak mau membayar jizyah, barulah pasukan Islam boleh memerangi mereka. Nah, ini ya tahapan dalam pandangan syariat ketika kaum muslimin akan menaklukkan sebuah wilayah, maka harus ada dakwah terlebih dahulu. Ditawarkannya Islam, kalau mereka masih menolak untuk masuk Islam, mereka mau siap membayar jizyah. Kalau tidak mau tetap ya, maka barulah mereka itu diperangi begitu ya. Sama halnya seperti bagaimana Muhammad Al-Fatih itu membebaskan kota Konstantinopel ya. Awalnya itu bahkan ratusan tahun sebelumnya itu sudah dimulai oleh kaum muslimin ya dengan dakwah, tapi mereka kekeh gitu ya. Kekeh tidak mau masuk Islam, apalagi penguasanya pada saat itu Raja Konstantin begitu ya. Mereka enggak mau ya, tidak mau membayar, tidak mau masuk Islam, tidak mau membayar jizyah, karena memang mereka pada saat itu ya kuat dipengaruhi oleh Romawi pada saat itu. Nah, sehingga kaum muslimin terus berusaha ya, mereka membebaskan Konstantinopel, dan akhirnya mereka kegagalan karena kuatnya Konstantinopel, maka baru tertaklukan ketika pada masa Sultan Muhammad Al-Fatih. Nah, itu seharusnya yang dilakukan oleh kaum muslimin. Tetapi pada masa penaklukan Samarkand ini
Ya ini tidak dilakukan. Maka akhirnya penduduk Samarkand ini mereka protes gitu ya. Protes kepada penguasa kaum muslimin termasuk pada hakim. Maka jamaah rahimakumullah, ini luar biasanya hukum Islam memberikan keadilan begitu ya. Maka hakim pun memutuskan bahwa penaklukan Samarkand tidak sah. Ini luar biasanya. Yang membuat kita takjub begitu ya. Berbeda dengan praktek hari ini kapitalisme begitu ya. Peradaban kapitalisme yang mereka memimpin hari ini, mereka jangankan dengan seruan dakwah gitu ya, mereka justru malah merusak, menghancurkan gitu ya, menjajah. Ini yang terasa di di kehidupan kita hari ini, berbeda dengan Islam gitu ya. Nah, luar biasanya maka hakim pun memutuskan bahwa penaklukan Samarkand itu tidak sah begitu ya. Tidak sah. Maka hakim lalu memerintahkan pasukan Islam keluar dari kota Samarkand dan mengulangi lagi proses penaklukan dengan menyampaikan dakwah dan tawaran jizyah terlebih dahulu. Jadi kaum muslimin itu sudah masuk ke wilayah Samarkand, tetapi karena diputuskan oleh hakim itu tidak sah, maka mereka keluar lagi dari kota Samarkand begitu ya, dan mengulangi proses futuhatnya, proses pembebasan dengan apa? Dengan didakwahi dulu gitu ya, ditawarkan jizyah. Nah, akhirnya apa? Apa yang terjadi dengan itu setelah itu terjadi gitu ya. Nah, maka jamaah rahimakumullah, nah demi mendengar vonis hakim yang adil ini, maka penduduk Samarkand ini berkata, ini luar biasa. Kalau begitu, kata penduduk Samarkand, silakan pasukan Islam tetap di dalam kota kami, gitu ya, dan kami masuk Islam. Nah, ini luar biasa. Justru dengan itu mereka luar biasa takjub, mereka luar biasa merasakan bagaimana adilnya Islam, sehingga mereka penduduk Samarkand akhirnya memeluk Islam. Inilah buah keadilan dari Islam gitu ya, ketika betul-betul diterapkan dalam kehidupan. Nah, kisah ini juga menunjukkan keadilan Islam yang luar biasa. Hakim tetap berpegang teguh dengan hukum Islam, walaupun yang mengadukan perkara adalah non-muslim ya. Hakim tidak lantas memenangkan pasukan Islam yang sudah terlanjur menaklukkan kota Samarkand. Itu tak lain karena hakim memang berpegang teguh kepada sabda Nabi SAW bahwa pasukan Islam hanya boleh memerangi setelah melakukan lebih dahulu aktivitas dakwah untuk masuk Islam dan memberi tawaran membayar jizyah. Nah, jadi hakimnya juga luar biasa mentalnya, harusnya mental hakim sejati. Mereka betul-betul mempertahankan pegangannya Al-Quran dan Sunnah ya, betul-betul memegang apa yang disabdakan oleh Nabi SAW bahwa tidak sah begitu ya, ketika pasukan kaum muslimin mereka menaklukkan sebuah wilayah tanpa ada dakwah dulu. Nah, inilah keagungan Islam yang luar biasa. Nah, jamaah rahimakumullah, penaklukan yang adil semacam itulah yang sebelumnya juga pernah terjadi di Wadi Urdun. Nah, ini pernah terjadi ketika pemimpin pasukan Islam yaitu Abu Ubaidah ya, yang menaklukkan daerah tersebut yaitu di Wadi Urdun, daerah di mana itu bekas wilayah kerajaan Romawi gitu ya. Ketika Abu Ubaidah ini sampai di daerah tersebut, penduduknya yang Nasrani ini menulis surat ya, wahai kaum muslim, kalian lebih kami cintai daripada Romawi meski agama mereka sama dengan kami. Kalian lebih menempati janji kepada kami, lebih lembut kepada kami, dan menghentikan kezaliman atas kami. Kalian lebih baik dalam mengurusi kami. Romawi hanya ingin mendominasi segala urusan kami dan menguasai rumah-rumah kami. Nah, jadi ketika pasukan kaum muslimin yang dipimpin oleh Abu Ubaidah ya, ketika akan memasuki wilayah Urdun pada saat itu, yang mana wilayah Urdun itu memang sebelumnya itu dikuasai oleh Romawi, tetapi akhirnya oleh Romawi itu dibiarkan begitu saja gitu, diabaikan, ditelantarkan. Nah, awalnya penduduk Urdun ini mereka khawatir dengan kedatangan kaum muslimin begitu ya, dengan kedatangan kaum muslimin khawatir, tapi lama-kelamaan mereka merasakan bagaimana perlakuan kaum muslimin terhadap rakyat Urdun gitu ya, keadilan yang mereka rasakan, bagaimana
interaksi kaum muslimin ya dengan orang-orang udun, sehingga apa? Justru mereka merasakan kenyamanan gitu, ketika datang kaum muslimin. Sementara oleh Romawi mereka betul-betul ditindas. Maka dengan melihat keadilan itu, orang-orang udun mereka hanya menerima kaum muslimin, dan wilayah udun hanya berhasil ditaklukkan, berhasil dibebaskan oleh kaum muslimin gitu ya. Nah, jamaah rahimakumullah, inilah keadilan yang hakiki yang berhasil diwujudkan oleh Islam. Keadilan seperti inilah yang dulu benar-benar diwujudkan oleh khalifah tatkala menerapkan syariat Islam secara kafah di tengah masyarakat. Keadilan dirasakan tak hanya oleh umat Islam, namun juga oleh kaum non-muslim. Nah, oleh karena itu jamaah rahimakumullah, fakta di atas ini sangat bertolak belakang dengan situasi umat Islam sekarang, ya. Terutama setelah khilafah Islam di Turki ini dihancurkan oleh keturunan Yahudi yang menjadi antek Inggris pada tahun 3 Maret, pada tanggal 3 Maret ya tahun 1924. Nah, sejak itu maka syariat Islam pun dicampakkan. Hukum yang terapkan bukan lagi syariat Islam, ya, melainkan hukum yang dibuat oleh manusia. Akibatnya apa? Akibatnya mereka jauh dari hukum Allah Subhanahu wa taala, dengan sendirinya mereka jauh dari keadilan. Sebaliknya, mereka terus-menerus ditimpa berbagai kezaliman yang dipaksakan dan dilegitimasi atas nama sistem demokrasi yang kufur. Sampai kapan semua ini mau berakhir? Ya. Ini pertanyaan terakhir di buletin kafa ini. Bade kairaha orang teh kieu wae gitu ya. Nah, tentu sampai umat Islam kembali menerapkan syariat Islam secara kafah dalam seluruh aspek kehidupan dalam naungan khilafah. Nah, ini menjadi pertanyaan kita, rek kieu wae gitu ya. Nah, maka harus ada yang kita lakukan begitu ya. Harus ada yang dilakukan oleh kaum muslimin. Nyata naon? Urang kedah dakwah, kedah menyadarkan umat tentang kondisi ini. Hanya dengan Islam keadilan itu bisa terwujud. Itu cara yang kita bisa laksanakan. Tidak menjadi penonton, tidak menjadi syaitanu akhras. Nah, setan yang bisu ketika kita sudah tahu kebenaran, kita tidak mau menyampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Jamaah rahimakumullah, mohon maaf apabila ada hal-hal yang tidak berkenan, ada perkara-perkara yang keliru, mohon untuk bisa diluruskan. Sekian dari Al-Fakir, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ustadz Jajang atas pemaparannya. Sangat seru ya. Mungkin ada tambahan juga dari Ustadz Denny. Ustadz Denny? Ya, tafadhol Ustadz. Jadi kalau kita perhatikan bagaimana fakta penegakan hukum di negeri ini khususnya, ya, umumnya tentunya di manapun yang memang menjadikan hukum ini, hak untuk membuat hukum ini diserahkan kepada manusia, maka akan terdapat dua faktor, ya, diskriminasi hukum atau ketidakadilan di hadapan hukum, ya, di mana yang pertama adalah seringkali terjadi intervensi penguasa, di mana konfigurasi kekuasaan atau politik yang terjadi terhadap hal yang memang itu merupakan produk hukum, ya, dan telah mengalami dominasi yang sangat kental. Akibatnya yang terjadi adalah energi hukum itu selalu kalah oleh energi kekuasaan. Ya, jadi adanya kepentingan, ya, kekuasaan itu diduga kuat bisa mengalahkan kepentingan hukum. Sehingga kekuasaan atau politik itu selalu mengalami apa yang disebut dengan penyalahgunaan kekuasaan. Kemudian yang kedua adalah adanya oknum penegak hukum, ya, di mana intervensi penguasa
itu sebenarnya tidak akan berjalan mulus kalau tidak ada oknum-oknum penegak hukum. Dan ketika hal ini berjalin kelindan antara intervensi penguasa dengan oknum-oknum ini, maka yang terjadi adalah adanya perselingkuhan yang mengakibatkan terjadinya diskriminasi hukum. Dan ini tentunya atas nama atau mengatasnamakan kepentingan dan kesejahteraan umum atau mengatasnamakan peraturan hukum. Dan inilah yang sering terjadi ya dalam suatu pemerintahan atau dari pemerintahan dari negara yang berdasarkan hukum ya, termasuk juga di negeri kita. Nah, seringkali kepentingan umum ya itu tidak dirumuskan secara jelas ya dalam perundang-undangan yang mengakibatkan interpretasi yang salah. Ya, interpretasi yang sah dilakukan secara sepihak ya, untuk membenarkan tindakan pemegang kekuasaan, sehingga hukum sering digunakan sebagai alat untuk mencapai maksud dan tujuan penguasa yang sulit dipertanggungjawabkan secara konstitusional. Dan kita pada saat ini dipertontonkan ya di hadapan kita bagaimana karut marutnya penegakan hukum atau supremasi hukum di tengah-tengah kehidupan masyarakat ini. Dan tadi juga disampaikan oleh Ustaz Jajang bagaimana contoh-contohnya ya yang begitu mengiris hati, yang hukum ini tajam atau tajam ke bawah tapi tumpul ke atas ya. Maksudnya adalah bahwa adanya tebang pilih ya atau pilih-pilih yang ditebang ya seperti itu nyaris seringkali terjadi di dalam permasalahan hukum ini. Dan inilah hal yang tentunya perlu kita berikan koreksi, berikan kemudian kritikan ya. Meskipun tentunya kita ketahui bahwa nampaknya ada dugaan penguasa ini juga begitu anti kritik ya. Terbukti bagaimana ketika kita sampaikan ya terkait dengan apa-apa yang menjadi permasalahan di tengah-tengah umat, menjadi kejanggalan, menjadi banyak pertanyaan atas apa yang menjadi kebijakan yang dikeluarkan, termasuk di dalam pembuatan atau kemudian munculnya undang-undang yang itu syarat akan kepentingan segelintir orang saja. Maka ini yang kemudian akhirnya seringkali mengakibatkan terjadinya diskriminasi hukum, karena hukum diserahkan kepada pembuatannya itu diserahkan kepada manusia ya. Dalam hal ini tentunya pihak-pihak yang memang memiliki kewenangan untuk hal tersebut. Maka selama itu terjadi nampaknya ketidakadilan ini akan terus berlanjut ya. Selama itu maka kita pun tidak bisa berharap banyak akan supremasi hukum ini tegak di negeri kita. Allahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Ustadz Jajang dan Ustadz Denny. Bagi Ikhwan Filah yang ingin bertanya, boleh. Ini udah baru masuk satu pertanyaan ya. Untuk yang lain, kalau mau bertanya bisa di chat atau mungkin langsung. Atau saya bacakan pertanyaan pertama dulu ya Ustadz. Monggo Ustadz, monggo. Bismillah, Ustadz ingin bertanya. Untuk yang pertama, mohon dijelaskan apa bedanya adil menurut sosialisme dan keadilan menurut Islam dalam tataran praktisnya. Saya tidak menyebutkan kapitalisme karena jelas tidak ada adil ataupun keadilan
di alam kapitalisme. Yang keduanya, dan apa yang menyebabkan masyarakat seakan tidak mampu untuk berontak atau bahkan terkesan menikmati ketiadaan rasa adil dan keadilan di negeri ini. Ya mungkin tuh baik Ustaz Jajan, mangga pilih mau langsung jawab. Ada yang masih nunggu nih yang lain? Baik, maka saya coba jawab sebentar ya. Baik, berkaitan dengan pertanyaan yang pertama, bagaimana pandangan adil ya dalam pandangan sosialisme atau komunisme ya, Suiyah dia katakan kalau kita buka kembali apa yang disampaikan dalam kitab Nizamul Islam di bab Qiyadah Fikriyah, bagaimana Syekh Taqiyuddin An-Nabhani menjelaskan berkaitan dengan mabda sosialis komunis begitu ya, yang mana kita ketahui bahwa akidahnya itu kan segala sesuatu itu kembali kepada materi begitu ya, sehingga mereka menafikan adanya al-khaliq begitu ya, menafikan adanya pencipta yang itu mengatur mereka, yang mana mengadakan kehidupan ini, mengadakan manusia alam semesta itu kan dinafikan oleh komunis, gitu, oleh sosialis. Nah sehingga kalau kita lihat tataran aturan yang terlahir dari komunis, maka itu akan kita lihat begitu ya. Kalau saya contohkan saja begitu ya. Dalam komunis itu tidak mengenal istilah kepemilikan begitu ya. Kepemilikan. Jadi tidak mengenal istilah kepemilikan, semuanya sama rata gitu. Sementara dalam Islam kan kita mengenal ada kepemilikan individu, kepemilikan negara, kepemilikan umum, itu semuanya ditempatkan dalam posisinya begitu ya. Ketika itu menjadi kepemilikan umat, maka itu harus dikembalikan kepada umat gitu ya, haknya. Nah, dalam sosialis komunis itu tidak ada konsep kepemilikan, sehingga kalau kita melihat bagaimana pengaturan negara komunis begitu ya, walaupun sekarang mungkin kita sulit kalau menemukan, kalau ya Cina sendiri kan kalau ekonominya memang kapitalis juga, tapi contoh dalam hal kepemilikan itu tidak dikenal dalam konsep komunis sosialis gitu. Jadi sama ratakan gitu. Jadi dalam pandangan mereka semua rakyat sama gitu ya, walaupun ya akhirnya ada pihak kelompok lain yang di atas mereka, itu kekuasaan ya, kekuasaan itu yang akhirnya menekan gitu ya, menekan rakyat ya. Dan itu salah satu contohnya gitu ya. Sehingga jelas kalau dalam pandangan Islam ini jelas bukan definisi adil begitu ya. Apalagi tadi menyamaratakan gitu ya. Menyamaratakan tadi sesuatu yang istilahnya kalau semuanya sama itu adil. Tidak begitu juga dalam pandangan Islam, tidak seperti itu. Ini salah satu dalam hal contoh kepemilikan dalam pandangan komunis sosialis. Mungkin nanti barangkali dari Ustadz Denny ada menambahkan contoh-contoh praktisnya begitu ya. Nah sehingga kalau kita lihat mungkin di Cina sendiri begitu ya, dengan konsep yang Islam masih ada komunisnya ataupun sosialisnya ya, termasuk ketika ada sesuatu yang mengancam kekuasaan mereka, itu betul-betul mereka bungkam gitu, tanpa ada tanpa ada ruang untuk bisa menyampaikan, tiba-tiba hilang saja, seperti kasus kemarin ya, yang seorang pengusaha Cina yang tiba-tiba hilang gitu ya, karena tadi sedikit mengkritisi ya, penguasa Cina gitu ya, karakter mereka ya seperti itu contoh gitu ya, jadi tangkap, hilangkan, ya udah musnahkan. Itu kan itu terjadi juga dulu ketika kita pada zaman G30 SPKI begitu ya, bagaimana cara-cara komunis gitu ya ketika mereka ingin menguasai negeri ini. Nah, itu salah satu contohnya gitu ya. Nah termasuk tadi ya, kalau saya pernah mendengarkan penjelasan berkait salah satunya dalam komunis tidak mengenal yang namanya konsep kepemilikan gitu. Jadi sehingga kita juga kan dulu pernah di awal-awal tahun berapa ya, banyak orang-orang Cina yang datang ke negeri ini gitu ya, dan mereka itu memang oleh negara itu memang dikasih modal gitu.
dikasih modal untuk usaha di negeri ini, bahkan kan diberikan fasilitas begitu ya. Jadi memang itu semuanya didapatkan begitu ya. Itu pada beberapa tahun ke belakang begitu ya. Nah, jadi memang mereka tadi ya tidak mengenal yang namanya konsep kepemilikan. Jadi mereka yang ada tadi konsep sama rata begitu ya, walaupun istilahnya mah dirasakan menindas yang penting mah sama lah gitu ya. Nah, tapi tadi di sisi lain hari ini kita juga bisa melihat bagaimana persoalan-persoalan yang terjadi di negara-negara yang namanya negara komunis ataupun sosialis gitu ya. Ternyata tadi mereka juga akhirnya ya tidak merasakan yang namanya buah keadilan gitu. Nah, itu sedikit gambaran di mabda ideologi sosialis komunis berkaitan dengan adil begitu ya. Salah satu contohnya tadi mereka tidak mengenal yang konsep kepemilikan gitu ya. Nah, sementara dalam Islam kita mengenal konsep-konsep itu begitu, karena memang ya kita dijelaskan nanti praktek-prakteknya berkaitan dengan kepemilikan harta gitu ya, bagaimana mengolah harta begitu ya. Nanti ini berkaitan dengan rincian dalam sistem ekonomi begitu ya, bagaimana konsep nanti pemenuhan, bagaimana cara kita mengembangkan harta gitu ya, bagaimana nanti dalam konsep keluarga siapa yang berkewajiban menafkahi dan sebagainya begitu ya. Nah, kan Islam mengatur sampai seperti itu begitu ya, berkaitan dengan harta, kepemilikan dan sebagainya. Nah, kalau dalam komunis sosialis tidak ada seperti itu begitu ya. Nah, sehingga kita bisa menyaksikan lah begitu ya. Ya, termasuk dalam hal-hal yang lain mungkin ya, terkait berpendapat gitu, ketika tadi ada yang mengkritisi dan itu mengancam kekuasaannya, itu tadi ya mereka tangkap gitu ya, bahkan dengan keji begitu ya, sampai ya dihilangkan dan sebagainya. Nah, sementara dalam Islam sebagaimana yang saya sampaikan begitu ya, bahwa Islam itu dikatakan betul-betul mewujudkan keadilan gitu ya. Bahkan kalau kita buka kembali gitu ya, bahwa salah satu maksud dari syariah gitu ya, maqasidus syariah, salah satunya adalah mewujudkan tadi keadilan di tengah-tengah kehidupan manusia gitu. Dan kalau kita bedah kembali gitu ya, berkaitan dengan Islam ya, akidah Islam, itu kenapa Islam ini merupakan akidah yang sahih, karena memang tadi ya Allah menurunkan Islam itu memang betul-betul menempatkan manusia kepada posisinya ya, menempatkan manusia kepada fitrahnya begitu ya. Ya dalam Islam kita banyak menemukan atau bisa kita gali gitu ya, berkaitan dengan syariat-syariat itu yang memang mengembalikan manusia kepada fitrahnya begitu ya. Ini salah satu bentuk keadilan begitu ya dalam Islam, yang memang mana Islam itu menjadi agama yang fitrah gitu ya, agama yang menjadikan manusia itu kembali kepada fitrahnya, tidak lantas menjadikan manusia itu ya bertentangan dengan fitrahnya. Nah, contoh dalam pengaturan kehidupan gitu ya, bagaimana kan dalam Islam gitu ya, ketika seseorang itu ya contoh laki-laki dan perempuan ketika dia suka sama suka gitu ya, maka kan ada syariatnya itu dengan pernikahan gitu. Tidak dilarang itu dalam Islam gitu ya. Tidak seperti halnya agama-agama yang lain atau mungkin kepercayaan yang lain, ada kalangan-kalangan yang tidak boleh menikah gitu ya. Nah, sementara dalam Islam justru dibolehkan begitu ya, karena itu sesuai dengan fitrah manusia gitu ya. Nah, maka dalam Islam disyariatkan ada pernikahan begitu ya. Nah, ini bentuk keadilan dalam Islam gitu ya. Jadi menempatkan manusia itu pada fitrahnya begitu. Dan masih banyak hal-hal yang lain, syariat-syariat Islam yang lain yang itu sifatnya amaliyah, dan itu betul-betul terasa begitu ya, keadilannya dalam kehidupan kita begitu ya. Baik apa itu perkara-perkara peradilan dalam hukuman gitu ya, dalam dalam hudud dan sebagainya, itu kita bisa saksikan gitu ya, apa hikmah di balik itu ya. Itu bisa kita bedah gitu ya, berkaitan dengan keadilan-keadilan yang terwujud ketika syariat Islam itu diterapkan gitu. Ya contohlah syariat tentang waris begitu ya. Coba laki-laki mah hiji ini laki-lakinya satu kan, perempuan setengah. Nah, coba apa keadilan di balik itu? Coba ada yang bisa mengungkapkan? Ada yang bisa dibedah begitu ya. Ya kalau kita istilahnya ringkasnya gitu ya, kalau laki-laki kan mereka membawa keluarga mereka, istrinya gitu ya. Walaupun kan kalau dalam perkara syariat kan tidak ada ilat ya, istilah nama kita mengikuti
itu perkara yang taufiki gitu ya. Kita mengikuti saja begitu ya. Laki-laki satu, perempuan setengahnya gitu ya. Dan kita tahu bahwa laki-laki kan mereka menjadi kepala keluarga, menjadi tanggungan. Maka kan betul sekali itu syariat ketika mensyariatkan bahwa laki-laki itu satu kalau dalam hal waris, perempuan mas setengahnya, karena perempuan mah memang sudah ditanggung oleh suaminya. Nah ini kan bentuk-bentuk keadilan yang kita bisa rasakan gitu ya. Jadi memang adil itu bukan sama, bukan istilah sama satu persatu, tidak gitu ya, tapi menempatkan sesuatu pada tempatnya. Ya kita ya mendapatkan pada ya syariat begitu ya, pada aturan Allah sebagaimana Allah sampaikan, famalam yahkum bi anzarillah fa ulaika humuz zalimun gitu ya. Nah, hukumilah perkara itu dengan hukum Allah ya, agar kalian tidak termasuk orang yang zalim begitu ya. Nah ini menunjukkan gitu ya, inilah keadilan dalam Islam, contoh begitu ya. Nah ini contoh mungkin sedikit terkait dengan adil dalam Islam itu. Terus yang kedua apa itu? Pertanyaan yang kedua. Yang keduanya, apa yang menyebabkan masyarakat seakan tidak mampu untuk berontak tadi? Atau bahkan terkesan menikmati gitu. Jadi apa, zona menikmati nyaman. Ketidakadilan. Ya, dengan keadilan itu. Ya beragam persoalan di tengah masyarakat. Kenapa masyarakat itu seolah-olah terdiam gitu ya, tidak sadar, tidak mau istilahnya ngelawan lah gitu ya. Ya bisa jadi tadi masyarakat itu kalau kita melihat realitas hari ini begitu ya. Kalau kita melihat realitas hari ini ya, pertama bisa jadi karena pemahaman mereka gitu ya tentang kondisi harian ini. Jadi mereka itu ya apalagi di kampung-kampung gitu ya, ngerti perkara-perkara yang seperti ini begitu ya, persoalan peradilan di apa, walaupun mereka mungkin sering menonton televisi begitu ya, tapi mereka tidak mendapatkan informasi yang benar. Makanya di sini penting sekali dalam Islam itu membangun informasi yang benar ke tengah-tengah umat, sehingga umat itu paham betul dengan persoalan. Nah hari ini kan kita semua media ini dikuasai oleh rezim gitu, sehingga informasi yang sampai ke rakyat itu, informasi yang sampai kepada kita itu ya informasi yang tadi keliru begitu ya. Apalagi kalau orang-orang kampung mungkinnya mereka hanya satu channel ya, TV saja sudah kan. Nah jadi tadi informasi yang tidak sampai berkaitan dengan informasi yang benarnya seperti apa. Nah sehingga mereka tidak merasakan bahwa mereka hidup dalam sebuah persoalan yang besar gitu ya, persoalan yang rumit di negeri ini. Tetapi ya kalau kita kembali lagi ingin membangun kesadaran di tengah-tengah umat agar mereka itu mau bangkit begitu ya, agar mereka itu mau berubah, memang kita harus menghadirkan tadi ya realitas yang terjadi hari ini, ketidakadilan, idealan kehidupan ini betul-betul kita sampaikan kepada mereka gitu ya. Nah dengan tadi ya, dengan dakwah, dengan diskusi begitu ya, sehingga mereka merasakan persoalan hari itu apa sebenarnya begitu ya. Nah ini memang perlu pendekatan ya, perlu proses membangun kedekatan dengan mereka. Kita hadir di tengah-tengah mereka itu ya, kita sampaikan persoalan utama hari ini itu apa gitu ya, dan apa pangkal persoalannya, ini memang harus sampai kepada mereka gitu ya. Dan mereka juga kita jelaskan bagaimana apa yang harus kita lakukan begitu ya. Bentuk pendobrakan yang benar itu yang seperti apa, apalagi di tengah-tengah cengkeraman rezim yang memang mereka berkuasa hari ini ya. Dobrakan yang tepat itu yang seperti apa gitu. Tidak lantas kita marah hanya membuat kegaduhan, membuat kerusakan, tapi kita melakukan pemberontak yang cerdas begitu ya, yang cerdas, yang mana itu kita bisa wujudkan ya dengan dakwah begitu ya, dengan senantiasa mencerdaskan ke tengah-tengah. Ini yang seharusnya kita bimbing umat itu seperti itu begitu ya. Ketika kita melihat hari ini kondisi umat ini memang tadi seperti begitu ya, seperti memang mereka terdiam, tidak mau gitu ya, tidak mau memberikan perlawanan dan sebagainya. Maka di sini perlu pertama kita meluruskan informasi yang benar tentang kondisi hari ini, terus dan kita menyampaikan apa yang harusnya kita lakukan gitu ya, agar bisa merubah kondisi ini. Nah itu mungkin sedikit, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Silakan Ustadz Denny. Ustadz Denny. Cukup Ustadz.
Baik Ikhwan Fillah, sampai saat ini belum ada pertanyaan lagi yang masuk. Atau mungkin saya aja yang bertanya ya. Nambahin Ustaz. Tertarik juga yang poin nomor 2 karena kebetulan juga saya dari kampung gitu ya. Jadi memang di kampung saya itu khususnya orang-orang yang mungkin bertani gitu ya, yang kehidupannya itu apa namanya dibilang nerimo gitu Ustaz. Nerimo. Jadi kalau misalnya bicara makan ya seadanya gitu, terus kadang ngambilnya dari dari ladang Sawah. gitu kan ya, sawah, ladang. Jadi kalaupun misalnya nggak bisa beli ikan ya udah makan misalnya bikin lauk pauknya lalap kayak gitu kan. Jadi mungkin kalau mengarahkan kondisi aktual sebetulnya itu jadi seperti apa dan faktanya mereka mungkin ada sisi lainnya gini, saya sudah bersyukur dengan keadaan seperti ini. Kira-kira gimana nih caranya Ustaz? Karena kan lumayan ada gap yang lumayan itu ya, jauh gitu ya kalau kita ngebahas faktanya seperti apa dan mereka itu mungkin bisa legowo dengan oh iya saya masih bisa makan gitu. Nah, mungkin dari saya itu Ustaz. Ya, mungkin ya pertama tadi ya, betul ketika ya di daerah tertentu di kampung mereka itu sudah merasakan nikmatnya kehidupan gitu ya, serba ada dan serba gampang gitu. Walaupun sebenarnya kalau kondisi saat ini itu hampir ya maksudnya kondisi kehidupan yang hizun fil hayati dunia hari ini gitu, sebenarnya bisa dirasakan sampai ke pelosok-pelosok negeri terus kepada para petani gitu ya. Ya, dengan kasus hari ini bagaimana impor itu beras besar-besar oleh penguasa itu kan sebenarnya betul-betul membuat ini miris para petani. Mereka kan betul-betul ketika musim panen seharusnya mereka panen keuntungan tapi dijatuhkan dengan impor besar-besaran. Itu sebenarnya salah satu pintu yang kita bisa masuk ke tengah-tengah umat, ya di perkampungan ya termasuk di daerah saya kan. Kebetulan keluarga besar saya juga para pelaku petani begitu ya, dan itu memang mereka merasakan sekali nyanya cenah teh keur musim panen teh harga nanti gabah teh jadi anjlok jatuh begitu ya, padahal mereka sebelumnya berharap agar harga gabah itu bisa istilahnya inilah mahal, tapi ketika itu tadi karena kebijakan hari ini gitu ya, kok bisa gini gitu ya, nah ini kan yang perlu kita sampaikan gitu ya, apa persoalannya dan sebagainya terkait pengaturan negara bagaimana, ini kan bisa menjadi pintu kita untuk menjelaskan kepada mereka tentang persoalan kehidupan hari ini gitu ya. Tapi tetap tidak bisa langsung kita istilahnya menyodorkan persoalan yang tidak ada kaitannya dengan kehidupan mereka di kampung, tidak bisa. Mereka mumet akhirnya. Nah, tetapi tadi ya, terus bagaimana kalau ya tadi kayak kata Kang Bayu di tempatnya itu ya serba ada lah, sudah serba gampang begitu ya. Serba gampang, kalau kita butuh apa tinggal ngambil ke ladang dan sebagainya. Nah, kalau begitu sentuh akidahnya, sentuh ranah akidahnya. Kalau dia seorang muslim, sentuh ranah akidahnya begitu ya. Kalau fakta kehidupan yang mereka temukan itu adem-adem baik gitu ya, tidak ada persoalan dalam pemenuhan kehidupan sehingga dia tidak merasa ada persoalan. Nah, maka ada jalan lain, kita bisa sentuh perkara akidahnya gitu ya. Ya kita sampaikan berkaitan dengan ayat Al-Qur'an, hadis-hadis Nabi gitu ya. Kata Nabi kan, "Faman lam yahtam bi amril muslimin Alaihissalam, barang siapa yang tidak memikirkan urusan umatku maka dia tidak termasuk barang siapa yang tidak memikirkan urusan kaum muslimin maka dia tidak termasuk umatku begitu ya. Nah, kita memikirkan persoalan kaum muslimin yang di luaran tempat dia tinggal itu bagian dari kewajiban kita itu ya, memikirkan urusan saudara yang lainnya. Nah, inilah yang harus mendorong mereka untuk sama-sama bisa memahami realitas persoalan hari ini sehingga mereka mau sadar dan mau menjadi bagian dari orang yang merubah keadaan gitu ya. Jadi tadi kalau perkara kehidupannya di sekitarnya itu aman-aman, kita sentuh ranah akidahnya gitu ya. Kalau dia seorang muslim, insya Allah dengan wasilah itu kita bisa masuk gitu, bisa sedikit-sedikit kita memberikan informasi-informasi berkaitan dengan persoalan yang lain, terus kita sampaikan bagaimana pandangan-pandangan Islam. Itu mungkin dua hal yang bisa kita lakukan begitu. Wallahu a'lam. Baik Ustadz, jazakallah khair atas penjelasannya. Tadi yang open mic itu Ustadz Dr. Atim ya, tapi sekarang nggak ada kayaknya ya?
Kayaknya beliau mau menambahkan juga, cuman sepertinya left. Ya, nggak ada ya Dr. Atim. Ada. Atau Ustadz Noval mau menambahkan, mangga Ustadz. Sedian. Ustadz Dian. Sudah on lagi lampunya di sana? Lagi di motor, Ustaz. Oh, belum visi pengefokus. Oh, siap. Mangga dilajang, mangga. Baik, dan memang ya tambahan sedikit. Dan memang ketika kita ingin bisa hadir di tengah masyarakat, memang hal yang pertama kita harus bangun adalah kedekatan dengan mereka. Jadi kedekatan itu memang sesuatu yang tidak bisa kita buat langsung alamiah, perlu proses gitu ya. Apalagi di tengah masyarakat yang mana mereka hidup di istilah di kampung, itu perlu ada tadi proses kita membangun kedekatan dengan mereka. Baru kalau sudah dekat, insya Allah dengan mereka itu mudah kita masuk ide, masuk pemahaman tentang Islam itu akan mudah. Jadi memang kedekatan. Makanya silaturahmi itu yang luar biasa gitu ya, menjadi ajaran yang syariat yang memang harus kita hidupkan kembali gitu ya. Betul kata Pak Haji Salam, saya ingat nasihat dari Pak Haji Salam, silaturahmi gitu ya. Ini salah satu membangun kedekatan dengan umat gitu, agar mereka tadi mau terbuka begitu. Mangga. Dr. Atim sudah ada. Dr. Atim nih sekarang udah on lagi nih. Tafadhol Ustaz, kalau mau menambahkan. Mohon maaf ya. Keluar masuk. Jadi saya nggak bisa menangkap semuanya secara utuh. Tapi sekilas tadi yang terakhir saya dengar adalah ada pertanyaan tentang nerimo. Saya lengkapi ya kalimatnya ya. Siapa dari Mas Bayu ya yang ngomong? Ya, mangga Ustaz. Nerimo ing pandum, lengkapnya itu begitu. Wah, ini bahasa Jawa ya tadi. Itu ada istilah namanya nerimo ing pandum. Artinya apa? Menerima dengan karunia yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, bahasa nerimo ing pandum itulah terjemahan dari kalimat qanaah, gitu ya, qanaah. Nah, tadi saya sempat menulis beda antara qanaah atau bahasa Indonesianya, bahasa Jawanya nerimo ing pandum itu dengan masalah tatbikul ahkam atau penerapan hukum. Itu beda konteksnya, beda tuntutannya atau beda tolaknya, ya, beda tuntutannya. Ketika kita bicara masalah hukum dan keadilan, maka tuntutannya jelas, yaitu ya, Allah menuntut kita untuk memutuskan perkara dengan hukum Allah. Ya, saya sebutkan ayatnya ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Maidah ayat 49. Ayat 49. Wa anihkum bainahum bima anzalallahu wala tattabi' ahwa'ahum wahdharhum ayyaftinuka an ba'di ma anzalallahu ilaika. Saya potong sampai di situ. Hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah. Janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. Waspadalah terhadap mereka, jangan sampai mereka memalingkanmu dari sebagian yang telah diturunkan Allah kepadamu. Nah, itu sebagian ayatnya. Tuntutan Allah untuk melaksanakan, ya, menerapkan hukum dari Allah Subhanahu wa taala. Saya ulang lagi, Al-Maidah ayat 49. Nah, itu ya. Itu perintah tatbikul ahkam. Sedangkan konteks nerimo ing pandum atau qanaah itu terhadap rezeki yang dikaruniakan Allah, itu konteksnya berhubungan dengan ayat 7 dari surat Ibrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum
la azidannakum wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan ingatlah ya, wa idz ta'adzana rabbukum, ketika Tuhanmu sudah memproklamirkan ya, wa idz ta'adzana rabbukum ya, la in syakartum ya, la azidannakum. Ya itu. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Ini proklamasi ini, pengumuman besar ini. Jika kamu bersyukur atas nikmat Allah, maka akan ditambah nikmat itu. Qanaah itu di sini tempatnya. Ya, bersyukur. Nah, dan sebenarnya tidak boleh orang itu melawan qanaah, itu nggak boleh. Karena ayatnya jelas tadi, ya, akan pedih ya, azab Allah bagi orang yang tidak bersyukur. Saya kira itu, Ustaz. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Mungkin menambah saja ya. Saya kira itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan kasiro, Ustaz Dr. Atim, pemaparannya. Jadi memang berbeda ya antara qanaah sama tasyun ahkam ya. Memang ini PR buat kita semua juga untuk memahamkan khususnya yang di kampung-kampung gitu ya. Karena pemahamannya berbeda sekali dengan fakta yang ada di kota. Jadi kita gitu ya. Baik Iwan Filah, kayaknya tidak ada lagi pertanyaan. Mungkin dari Ustadz Jajang dan Ustadz Denny untuk closing statement-nya untuk sore hari ini. Kepada Ustadz. Iya, baik. Donon sedikit kesimpulan dari apa yang kita bahas pada bedah kafah edisi 186 dengan tema keadilan hanya dalam Islam. Tentunya ini sudah begitu jelas begitu ya, bahwa Allah menurunkan Islam kepada Nabi Muhammad SAW begitu ya, dengan diturunkannya Al-Qur'anul Karim begitu ya, maka diturunkannya Islam, dan ketika Islam diturunkan itu, maka itu sudah menjadi perangkat yang lengkap bagi kita gitu ya, manusia, bagi umat Islam dan bagi kehidupan manusia. Perangkat yang lengkap gitu ya, termasuk perangkat yang akan mewujudkan gitu ya, keadilan dalam kehidupan manusia gitu ya. Dan ya Al-Qur'an sendiri kan dalam beberapa keterangan dalam beberapa ayat sebagaimana tadi dikatakan bahwa Al-Qur'an itu adalah kalimat yang benar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tammat kalimatu rabbika. Sudah sempurna kalimat Tuhan, sudah sempurna Al-Qur'an ini, sudah sempurna Islam ini begitu ya. Sidqa wa adla, sebagai kalimat, sebagai petunjuk, sebagai din ya, yang benar ya, sidqa wa adla, dan yang adil. Jadi ini sudah cukup sebenarnya menjawab ya, kepada kita sendiri kaum muslimin dan umat manusia bahwa Islam itu hadir memang mewujudkan keadilan ya. Dan jaminannya langsung dari Allah dalam Al-Qur'an yang tadi saya bacakan, Al-An'am ayat 119. Maka kita yang beriman kepada Allah, beriman kepada Kitabullah Al-Qur'an, kita betul-betul yakin yang berasal dari keimanan kita bahwa dengan Islamlah akan terwujud keadilan yang sebenarnya, keadilan yang hakiki, yang bersumber dari petunjuk ilahi Rabbi. Hatur nuhun. Jadi kalau Ustaz Jajang, mangga Ustaz Denny closing statement Ustaz. Iya, baik. Jadi karut marut penegakan hukum di negeri ini semakin menyadarkan kita bahwa sistem politik dan hukum sekuler itu nyata-nyata gagal ya mewujudkan kemaslahatan, apalagi keadilan. Ini mengapa terjadi? Karena selama manusia diberi hak untuk membuat hukum dan hukum hanya menjadi alat untuk mewujudkan kepentingan kelompok yang berkuasa, bukan untuk mewujudkan apa yang benar-benar maslahat bagi manusia, maka inilah yang akan terjadi, yakni karut marut di dalam penegakan hukum ini. Maka dari itu hak untuk mengatur manusia dengan hukum tertentu mestinya
ini diserahkan kepada pihak yang paling mengerti jati diri manusia, fitrah manusia, dan apa yang paling baik bagi dirinya. Dan itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah zat yang menciptakan dan mengatur manusia dan alam semesta, dan ketika menyematkan hak ini kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah perkara kesalahan yang mendasar dalam pengaturan urusan manusia dan sumber dari semua mafsadat. Untuk itu alam semesta teratur itu karena berjalan di atas hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu pula manusia. Kehidupannya pasti teratur, manakala aturan yang mengatur kehidupan mereka adalah hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini telah terjadi dan telah dilaksanakan selama kurun waktu berabad-abad lamanya ketika Islam diterapkan secara kafah di bawah naungan Khilafah Rasyidah ala minhajin nubuwah. Dan tentunya Khilafah Rasyidah ala minhajin nubuwah kedua ini yang kemudian kita berharap segera kita merasakannya, bagaimana keadilan hukum itu bisa diterapkan, atau kemudian supremasi hukum ini bisa ditegakkan dengan diterapkannya aturan-aturan yang berasal dari yang menciptakan manusia, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan semua produk hukum itu bersumber dari wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk seluruh konstitusi dan perundang-undangan yang diberlakukan ya di dalam negara ya, untuk mengatur urusan umat. Dan yang kedua adalah kesetaraan di depan hukum, di mana tidak ada pembedaan di mata hukum Islam. Semua orang memiliki kedudukan setara, baik ia muslim, non-muslim, pria maupun wanita. Tidak ada diskriminasi di dalam atau kekebalan hukum atau hak istimewa di dalam Islam. Allahu a'lam bishawab. Baik, jazakallah khairan jaza untuk semua narasumber. Kemudian Ikhwan Fillah yang sudah ikut bergabung di Bedah Kafah sore ini. Mungkin kita akhiri saja majelis kita sore ini dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Dan ditutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran. Tenan saja jam Kang Baik. Sami-sami Ustaz. Nuhun.